Penegakan hukum yang keras harus didukung. Indonesia adalah negara hukum, restart, bukan negara yang didasarkan kekuatan hukum atau maksa. Ketidakpuasan publik atas penegakan hukum telah mencapai titik terendah. Apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, sudah adilkah penegakan hukum yang ada? Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mari kita gali lebih dalam lagi. Halo, masihkah Anda dengan Setia Novanto yang pernah menggegerkan bangsa Indonesia? Setia Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Partai Golkar terjerat dalam kasus korupsi EKTP. Pria yang akrab disapa dengan Setnov tersebut dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda 500 juta karena telah merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Mari kita bandingkan kasus tersebut dengan kasus Nenek Asyani yang dijatuhi vonis selama 1 tahun penjara oleh hakim dan denda sebanyak 500 juta rupiah setelah mencuri 2 batang pohon jati milik perhutani. Melihat dari 2 kasus tersebut, tentu kita bisa melihat kesenjangan besar yang terjadi di mana hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apabila dilihat dari awal, semua putusan hukum berada di tangan penegak hukum. Coba kita analisis lebih dalam mengapa hal tersebut dapat terjadi. Berdasarkan kasus tersebut, Setia Novanto merupakan orang dengan kasta atas yang mungkin dengan mudahnya dapat membayar lawyer untuk membela dirinya sendiri yang jelas sudah salah. Tapi, uanglah yang menutupinya. Lalu, bagaimana dengan nasib Nenek Asyani yang hanya berasal dari masyarakat biasa? Pada dasarnya, semua bergantung pada penegak hukum. Kegagalan penegak hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ketidakmampuan penegak hukum diakibatkan oleh profesionalisme aparat yang kurang. Selain itu, juga tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place, serta kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia catur wangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kasus-kasus ini menggambarkan masih bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Lalu, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dan masyarakat untuk mencegah hal ini terjadi secara terus-menerus? Solusinya adalah dengan membiasakan kesadaran kolektif HAM kontrol publik. Maksudnya, seluruh elemen masyarakat harus memiliki kesadaran untuk memberantas terjadinya kesenjangan hukum. Masyarakat juga harus aktif dalam mengawasi para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan lain-lain, agar tidak melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, peran media dan pers sangat penting tanpa harus tercemari atau terkotori oleh manipulasi politik. Kesimpulan akhir dari video ini yaitu, masih banyak terjadi kesenjangan hukum di Indonesia. Dan untuk mencegah hal tersebut terus terjadi, salah satu solusinya adalah membiasakan kesadaran kolektif dan kontrol publik.